Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Happy New Year buat kita semua. Ini sebuah rasa rindu, rasa kangen yang kadangkala itu sulit kita ekspresikan, ya. Apakah saudara pulang kampung, ketemu dengan orang tua masing-masing pada saat tahun baru kemarin? Wajib. Kalau misalkan nggak pulang, kenapa rupanya? Hah? Dicoret dari kartu keluarga. Iya, kita juga senang juga karena anak perempuan saya juga pulang dari Taiwan kemarin ya. Jadi kita juga reuni sukacita ya untuk tahun baru ini. Pastor Yong An sudah lama nggak jumpa. Beliau juga sibuk, ketemunya di Zoom aja kemarin sama Pastor Yong An. Ya, saya ucapkan sekali lagi Happy New Year buat kita semua. Nah, tahun ini 2025 kita ini masuk ke tahun yang baru di mana topiknya atau temanya adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk seated in Christ ya. Duduk di dalam Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Kita itu duduk bukan sekedar duduk, tapi posisi itu sebenarnya adalah posisi yang sangat-sangat tinggi, saudara. Tetapi semua kita gampang ucapkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebuah posisi yang luar biasa. Tetapi dalam hidup sehari-hari, kita mungkin kurang menyadari. Kita mungkin merasa, ya sudah orang Kristen semuanya pasti disebut seperti itu. Cuman bagi ada beberapa orang yang mungkin jarang dengar, tapi kita di AGF, sering sekali dengar bahwa kita dapat identitas yang baru di dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Dia. Kita mendapat identitas baru, apalagi di sini banyak sekali wajah-wajah baru. Apa hubungannya ya? Enggak, saya mau mengarah ke apa ya, sekali lagi ya. Saya lihat AGF ini banyak sekali murid-murid WIBI, itu kalau misalkan datang dari kota-kota lain untuk belajar di WIBI kan paling tidak ada 2 tahun ya. Dan kalau mereka bergereja di AGF, itu biasanya rutin 2 tahun. Kemudian setelah pulang ke daerah masing-masing, kita ucapkan bye-bye gitu kan ya. Sudah banyak sekali angkatan-angkatan yang sudah lulus, kemudian pulang ke daerah masing-masing. Tetapi pada saat di Medan ini, inilah rumah bagi mereka, inilah tempat untuk mereka bertumbuh bersama-sama setelah setiap minggu belajar terus di dalam kelas. Makanya hari ini mungkin banyak yang belum kenal saya, dan saya juga belum kenal saudara. Mari kita kenalan ya. Di sini siapa yang belum kenal saya? Coba angkat tangan nggak apa-apa. Anak saya bilang belum. Pak Madi angkat langsung turun. Kadang-kadang nggak kenal saya, Pak. Saya minta maaf juga karena jarang sekali berada di kota Medan, karena memang domisilinya sudah di Jakarta, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau ucapkan terima kasih ya di sini kepemimpinan, pastoral, Pastor Sitanggang, Pastor Henry, Pastor Yong An, Pastor Herman, dan leader-leader yang ada sudah take care dengan luar biasa menjaga gereja ini sebagai satu keluarga dan tetap bisa memancarkan kehangatan keluarga, saudara. Hari ini santai aja, relax. Saya jadi tegang. Karena suasananya suasana baru, tahunnya tahun baru, orangnya banyak orang baru ya, agak tegang juga gitu ya. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu satu posisi yang luar biasa, tapi orang Kristen dalam menjalani hidupnya seringkali itu kok tidak luar biasa. Bahkan banyak pergumulan, banyak persoalan, dan ketika dibanding-banding dengan keluarga-keluarga lain atau orang-orang lain bahkan yang bukan Kristen, kadang-kadang lebih banyak bergumul orang Kristen. Harusnya orang dunia ini bergumul, dan dia nggak tahu mau cari siapa, akhirnya dia cari saudara. Tapi masalahnya saudara sendiri yang bergumul nih. Ya, dan kadang-kadang melihat orang dunia yang santai. Orang dunia kayaknya punya jawaban. Anak-anak Tuhan banyak sekali cari orang dunia dan konsultasi sama orang dunia, kadang-kadang dapat tips, dapat trik dari dunia. Nah, belakangan ini saya banyak berbicara di kota-kota lain. Kemarin baru dari Batam, tapi bukan pelayanan ya, kerjaan. Hari ini pun saya bisa ada di Medan karena ada kerjaan juga. Saya nanti harus langsung jalan karena ada mau ngejar untuk bicara juga di salah satu kantor cabang yang melakukan goal setting, tahu ya? Bikin target mereka itu.
Jadi kalau mau bikin target itu gimana sepanjang tahun 2025 ini, cara bikin target itu gimana? Nah, kita ada seminar gitu ya. Nah, saya akan bicara di sana, kemudian besok ada acara yang lumayan besar, ukuran nasional di Adi Mulia Hotel besok ya. Sehingga saya sempatkan agak cepat datang ke Medan supaya bisa hadir di AGF dan bicara di AGF. Belakangan saya mempelajari ada satu teori ini cukup lama sudah ya. Saudara nanti boleh cek di Google juga sebenarnya. Namanya Stephen Hawking. Dia bikin satu teori bahwa kesadaran manusia itu ternyata ada level-levelnya. Itu terhubung sama energi katanya. Energi kita. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang kok energinya tinggi ya. Ada yang energinya rendah, ada energi tinggi sekali. Orang suci itu katanya energinya tinggi sekali, orang suci. Saya nggak tahu apa itu orang suci. Ya. Orang suci, tapi ini kan teori orang dunia, saudara. Saya cuma cerita apa yang saya kemarin belakangan ini saya coba baca-baca gitu ya. Saya dapat dari teman juga ya. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Itu kayak ada level energi mulai dari paling bawah dalam manusia hidup itu. Level energi tahu ya. Energi itu kayak apa itu? Kekuatan ya. Misalnya kita bangun pagi energinya berapa persen? Kayak baterai lah. Kalau sudah low bat gitu udah mau mati total baterainya. Itu energi levelnya rendah. Nanti kalau di charge dia bisa 100% kan begitu. Nah, itu ukuran dunia dan anak-anak Tuhan banyak sekali punya pertanyaan. Pak, dalam dunia rohani ada level-level enggak? Kan gitu ya. Bisa jadi level-level itu juga ada di dunia. Makanya orang Kristen itu ada yang melakukan namanya doa puasa misalnya. Kan gitu ya. Ikut ibadah, dengar pengajaran, cari pendeta yang punya kuasa, yang banyak melakukan mujizat. Mungkin kalau dekat sama mereka, itu energinya dapatnya lebih tinggi. Level naik, ya udah setara sama orang suci. Kalau bicara kita juga bisa buat mujizat juga. Orang Kristen banyak cari tips and trick juga. Jangan-jangan dalam dunia kerohanian ada seperti itu juga ya. Banyak orang coba pindah gereja, mungkin dapat sesuatu pewahyuan yang lebih baru lagi, yang tidak pernah dapat sebelumnya. Nah ini baru gereja, yang kemarin itu gereja baru, yang ini baru gereja. Wah luar biasa ini, pengajarannya luar biasa. Dapat sesuatu yang levelnya tinggi sekali. Kalau kita ikut dunia, betul ya, ada level-levelnya. Kerja di kantor juga ada pangkat-pangkatnya kan gitu ya. Di rumah tangga pun ada pangkatnya. Katanya kalau kepala keluarga itu ngomong apa harus ikut, walaupun salah. Ikut, karena dia pangkat paling tinggi gitu. Ya, dunia jalannya seperti itu. Apa hubungannya dengan duduk di dalam Kristus di sebelah kanan Allah Bapa? Itu enggak pakai level lagi, itu udah paling tinggi tuh. Tapi kenapa dalam menjalani hidup di dunia masih kayak level? Saya terangkan dulu ya, David Hawkins tadi itu, dia urutkan, level paling rendah itu 20% energinya. Level paling tinggi itu 1000, poinnya 1000. Yang paling rendah 20. Nah katanya, itu orang kalau yang paling rendah, itu tinggal di dalam rasa malu. Nanti cari aja di Google, banyak itu ya. Level 20% yang paling rendah itu adalah rasa malu. Di atasnya sedikit itu rasa bersalah. Di atasnya sedikit itu rasa. Sampai paling atas itu katanya udah hampir dekat dengan pencerahan. Level 1000 pencerahan. Di bawah pencerahan itu namanya damai sejahtera. Saya aneh juga ya, pilihan kata-katanya itu cukup rohani juga. Damai sejahtera, rasa malu. Yang paling bawah itu rasa malu. Saya pikir pantas orang kenapa bunuh diri. Karena dia malu melanjutkan hidup. Ada kejadian-kejadian dalam hidupnya yang membuat dia itu nggak bisa menghadapi kehidupan. Akhirnya dia lompat. Dia nggak berani hadapi manusia, tapi dia berani hadapi maut. Ya, ketemu manusia malu, ketemu maut dia nggak malu. Itu orang berani kalau saya bilang. Nah level paling tengah katanya berani. Jadi yang paling rendah tadi malu, naik satu tingkat dari sana rasa bersalah, naik satu tingkat, yang paling tengah itu rasa berani. Ada keberanian untuk lakukan sesuatu. Ini hidup normal nih.
Kalau kayak tidak pede, semua masih di bawah. Tapi sombong pun masih di bawah. Sombong pun masih di bawah 200. Jadi anggap saja saya ngoceh lah ya. 200 ini angka standar katanya. Kalau 200 ini energinya standar, manusia bisa hidup normal. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, biasa aja. Standar, beranilah lakukan apapun bisa gitu ya. Kalau mau bertumbuh katanya harus lebih naik lagi sampai itu tadi. Kasih juga ada. Kasih itu bukan yang paling tinggi, damai sejahtera lebih tinggi. Pencerahan, enlighten, itu yang paling tinggi. Katanya orang-orang suci kayak Yesus, kayak Buddha itu level 1000 katanya. Itu jadi mereka melihat Yesus itu setara sama Buddha, ya, orang suci. Berarti mereka itu adalah manusia-manusia yang sudah levelnya 1000. Sayang sekali anak-anak Tuhan itu pengen juga mendapat kenaikan peringkat di dalam hidup rohani. Dia bisa capai yang namanya damai sejahtera. Seolah-olah damai sejahtera itu bisa kita raih ya, bisa diupayakan, bisa diusahakan. Yang bikin saya lucu adalah detik pertama saudara bilang saudara rasakan damai sejahtera, saudara dalam detik kedua saudara mikirin sesuatu, saudara bisa takut langsung. Saudara bisa bayangkan detik ketiga sesuatu yang memalukan, saudara rasa malu langsung. Jadi level energinya gampang sekali, yang hampir 1000 langsung 20. Saudara roller coaster. Ya, coba anak-anak Tuhan, kalau saya cek hari ini di AGF, apakah hidupmu baik-baik saja? Kan kita semua tidak tahu tetangga sebelah kiri kanan kita di sini sama-sama anak AGF, tapi apa yang mereka sedang hadapi, apakah saudara jelas? Tidak. Saya pun jujur, apalagi lokasi jauh di Jakarta, kadang saya juga nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Ya, tapi kalau istri anak saya wajib mengetahui apa yang mereka sedang hadapi. Ya, walaupun jauh di Taiwan. Harus ada komunikasi kan begitu ya. Tapi di sini juga sebenarnya ada komunikasi. Tapi sebenar-benarnya apa yang saudara sedang hadapi, nggak mungkin ada orang yang benar-benar tahu 100%. Itu sebabnya sepanjang tahun 2025 itu tahun yang sangat penting bagi kita untuk memahami, untuk menghidupi satu level, bukan level lah. Nanti level jadi peringkat lagi, jatuh bangun. Bukan level, tapi di satu posisi, di satu status, di satu identitas yang nggak bisa goyah, yaitu duduk dalam Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Setinggi apa posisi itu, saudara? Drama hidup manusia itu sudah dimulai dari sejak Adam dan Hawa di Taman Eden kan. Jauh-jauh sekali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Di sana sudah terjadi drama, di mana cuma satu yang nggak boleh, semua boleh, itu yang dia langgar, kemudian dramanya berlanjut. Sampai Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, sampai nanti Yesus akan datang. Oke? Tapi sekarang kita tahu, dari Alkitab kita tahu, Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Paling tidak kita sudah tahu sampai di situ. Mengenai Yesus akan datang, kita percaya. Kita tahu, kita percaya, tapi belum terjadi. Semua orang pengen khotbah yang lalu, kalau bisa khotbah yang akan datang juga. Semua pengen dikuasai, manusia kayak pengen tahu semua. Yang lalu apa itu, kita bisa bahas secara teologis, bla 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 bla, sampai Yesus naik ke surga, pelajari di surga ada apa gitu kan, sampai nanti akan terjadi apa, pengen ditafsir semua, pengen dikomprehend, dipahami, tapi nggak mampu manusia itu. Ya, nah karena nggak mampu, kadang-kadang kita bikin teori. Nah, di antara teori-teori itu ada yang cocok sama orang sekitar. Nah, orang-orang yang cocok inilah yang akhirnya gabung bikin pengajaran gitu kan. Nah, yang pengajaran tertentu inilah yang bergabung bersama, wah jadi banyak aliran nih.
banyak aliran. Tetapi nggak mungkin mereka bisa disebut Kristen kalau mereka nggak percaya Yesus itu dulu. Kan begitu. Dan Yesus yang sama yang mereka percaya. Itu dulu, kalau yang lain dari itu banyak sekali drama-dramanya saudara ya. Banyak sekali drama-dramanya. Pertanyaannya mungkin kalau gereja lain itu bukan persoalan kita, tapi di Agape Grace Family sendiri. Saudara lihat, Pastor Paul sudah datang kemarin ya, datang. Ini enggak di set ya, kebetulan saja. Kok bisa pas ya Pastor Paul terus saya datang. Minggu depan ada siapa lagi? Rahasia, datang aja ya, tetap datang. Rahasia, ada kejutan-kejutannya kan begitu ya. Sampai di mana? Oke. Di Agape Grace Family sendiri, kalau kita yang ada di tim pastoral, tentu saja setiap ada meeting itu pasti akan ada membahas ya anggota jemaat, karena ini adalah keluarga. Tentu pasti dari zaman dulu waktu Agape Grace Family itu ada. Pasti dibahas. Oke, ada jemaat kita, keluarga ini, sedang terjadi ini, mereka bahasnya ini, mereka punya kebutuhan ini, bagaimana nih? Ya kan? Sebagai keluarga, kita mikirin apa yang bisa dibantu, bisa ditolong gitu ya. Tetapi ada keterbatasan juga. Dan lagi pula kalau kita perhatikan, apa ya bedanya? Anggota jemaat AGF dengan anggota gereja lain. Semua juga punya persoalan. Ya. Kalau dibilang pengajarannya bagus, kenapa di gereja kita pun ada kejadian A, kejadian B, drama A, drama B, salah di khotbah atau salah di mana gitu ya. Ketika kita cari tahu salahnya di mana, orang itu menyadari kesalahan dia, jatuh nanti dia ke level energi yang bawah lagi, rasa bersalah. Atau rasa malu bahkan yang paling parah. Saya doa jangan sampai ada anggota gereja manapun yang sampai rasa malu bunuh diri. Tapi ada kejadian? Ada. Sayang sekali. Ya, kemarin ngobrol-ngobrol sama Pastor Paul, seorang pendeta yang sangat besar namanya, penulis buku yang sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Hidup yang diarahkan oleh tujuan, apa itu? Tahu ya, penulis bukunya. Purpose Driven Life. Penulis buku pendeta besar, anaknya bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Ini tantangan besar ketika kejadian seperti ini, seorang ayahnya, itu pendeta besar, masih bisa pelayanan enggak? Dia tetap pelayanan, dia maju. Gimana tuh? Mau tinggal dalam rasa bersalah, sangat rasa bersalah. Orang tua pendeta, anak kejadian seperti ini, pasti rasa bersalahnya tinggi sekali. Itu energinya jatuh pasti, kalau bicara energi. Tapi kalau mau jalan terus, nggak bisa bergantung sama energi-energian, saudara. Setuju nggak, saudara? Lihat kehidupan kita. Dari kemarin-kemarin, belasan tahun yang lalu, sampai hari ini saudara duduk di tempat ini. Berapa banyak kejadian-kejadian memalukan dalam hidup kita yang kita akhirnya harus let go, harus anggap itu sudah berlalu. Kalau Anda tidak bisa lewatkan itu semua, saudara ambil itu hari ini renung-renungkan, nggak bisa maju, saudara. Betul nggak? Itu sebenarnya 2025 yang tema yang kita sudah percaya bersama, ini season atau musim bagi kita di Agape Grace Family untuk kembali mengingatkan diri kita semua bahwa kita itu sebenarnya ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk dalam Kristus. Itu posisimu yang sejati. Ini enggak bisa berganti tempat. Yang bisa berganti tempat adalah tempat duduk di duniamu. Ya, alamat rumahmu. Bisa pindah Medan ke Jakarta, bisa. Yang enggak bisa pindah itu adalah alamatmu di surga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu alamat yang paling sakral, alamat yang paling tinggi. Ya, enggak mungkin kurir itu salah alamat. Bapa cuma satu. Tapi persoalannya Bapa seperti apa yang kamu berada di sebelah kanannya? Bapa seperti apa? Bapa yang baik atau Bapa yang pemarah? Ya kan?
Bapa yang mengasihimu atau Bapa yang cari-cari kesalahanmu? Sewaktu-waktu tendang dari kursi. Kan duduk sebelah kanan dia. Ya, begitu ada masalah, kesalahan, kesengajaan, ketidaksengajaan ditendang, jatuh kita langsung. Apakah Bapa kita itu Bapa seperti itu? Bapa kita itu Bapa yang penuh kuasa atau setengah berkuasa? Apakah Bapak kita itu kayak level energi tadi itu? Oh, dia Bapak yang capai pencerahan, jadi dia punya damai sejahtera gitu ya. Kalau kita melihat Bapak kita seperti energi level tadi, seperti ukuran dunia, maka kita di posisi tidak aman, saudara. Saudara kalau baca Alkitab Perjanjian Lama, itu penulis Alkitab, itu menggambarkan kadangkala Tuhan itu bisa marah. Menggambarkan kadangkala Tuhan itu bisa menyesal, katakan manusia, betul ya? Seolah-olah Tuhan itu juga kayak level-level energi ini bisa up and down ini Tuhan. Punya emosi yang up and down, up and down, up and down. Ketika kita mengerti, ternyata Alkitab itu bicara tentang pribadi Yesus saja, kita langsung terkunci. Enggak, Tuhan enggak berubah sebenarnya. Enggak, Tuhan bukan menyesal seperti yang kita ketahui. Tuhan bukan marah sama orang sampai harus habiskan pakai air bah. Bukan seperti itu. Ketika kita paham siapa itu Yesus, betul nggak? Tapi kalau kita nggak paham, kita tetap tinggal dalam kebingungan. Gimana itu Tuhan? Tuhan seperti yang kita baca, Tuhan menyesal, Tuhan marah, Tuhan menghukum. Waduh, kalau benar Tuhan kita stop sampai di situ, nggak ada Yesus. Kita nggak ada bedanya dengan agama-agama pada umumnya. Saya juga duduk beberapa waktu belakangan ini, duduk ngobrol sama teman-teman saya. Katanya saya ini ditawarin jadi orang Kristen. Jadi ditawarin konversi. Konversi itu, percaya Yesus lah, ayo lah. Kalau kamu nggak percaya Yesus, tempatmu nggak ada di surga. Jadi tempatmu di neraka. Ada orang beritakan Injil dengan cara begitu, saudara. Sampai dia takut, kalau bisa bikin dia takut. Habis itu bikin dia senang kalau di surga itu enak. Gambarkanlah yang enak-enak di surga itu. Itu kan kayak jualan ya saudara. Kalau jualan itu memang sentuh dua hal. Satu, bikin orang merasa senang. Kalau kamu beli produk ini, luar biasa. Kulitmu putih, cerah, dan licin, kilat gitu ya. Halus. Nanti orang suka ngelihat kamu. Ya glowing. Glowing, yang kayak gitu kan. Tapi kalau kamu nggak bikin perawatan nanti, ya kan, semakin tambah usiamu, semakin mengkerut. Nanti kelihatan kamu tua 10 tahun sebelum waktunya. Gimana kamu bisa punya pacar kalau kayak gitu? Kamu tidak menarik loh. Jadi kalau bisa bikin orang senang, bikin orang susah kalau nggak beli produk itu. Dan saya spesialis dalam hal itu, saudara. Nanti saya jadi pembicara goal setting. Tahu salah satu poin, ya kan? Karena mereka nggak nonton ini, saya bocorin aja. Kamu bikin goal, saya bilang. Kamu harus punya rasa senang apa kalau seandainya saya capai goal ini. Contoh, kalau aku bisa capai target sekian, aku bisa bawa istriku jalan-jalan ke Eropa. Bayangkan nanti istrimu sayang sama kamu di sana. Dia merasa bersyukur bisa menikahin kamu gitu kan. Menyerahkan nyawanya kepadamu pun itu sesuatu yang tidak sia-sia gitu kan. Bayangkan dia akan senyum ya sepanjang hari. Bayangkan orang tuamu akan bahagia melihat kamu sukses. Bla bla bla, itu pleasure. Itu adalah kesenangan yang bisa kamu dapatkan kalau capai target itu kan. Ya, makanya bikin target yang bagus. Oke? Baru saya sikat, kalau kamu tidak capai, untuk apa hidupmu sia-sia? Kita hajar, atasnya kita kasih, bawahnya kita hajar. Itu pleasure and pain. Kesenangan apa yang bisa kamu dapat, penderitaan apa yang kamu dapat kalau kamu nggak kejar itu. Supaya dia kejar. Ngerti ya saudara ya? Sayang sekali pemberitaan Injil pakai cara begini juga. Apa bedanya? Salesman, saudara. Saudara kayak salesman. Saya nggak menghakimi orang dunia kalau jualan cara begitu.
Yang saya sayangkan adalah saudara jual Yesus dengan cara begitu. Teman saya korbannya, Pak Is, kenapa orang Kristen itu nawarin saya Yesus itu pakai cara begitu? Itu sedang jualan, saya bilang gitu. Itu jualan. Waduh, Yesus saja dijual ya. Kalau kamu nggak beli Yesus, produk ini, kamu masuk neraka. Kan repot ya. Jadi saya bilang, kalau sampai ke ranah itu saya no comment deh. Itu religion itu. Agama memang begitu. Agama itu, kamu berbuat baik, kamu dapat yang bagus. Kamu berbuat jahat, kamu dapat karmanya. Sama kan? Pain, pleasure. Harus jadi orang baik ya. Kalau kamu baik, kamu dapat karma baik. Betul kan? Kamu dapat pahala. Ayo kita sumbang. Kasih makan orang susah. Oke, feeding the poor. Ya, supaya apa? Dapat pahala. Jadi kalau AGF lagi bikin acara baksos, jangan pikir pahala, saudara. Karena saudara sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pahala kayak apa lagi yang kau butuh? Justru kamu melakukan itu karena kamu sudah duduk di sana, saudara. Dan itu disebut relationship, bukan religion. Itu letak perbedaan yang paling besar. Bukan pain atau pleasure yang diiming-imingin. Bukan kesenangan kalau kamu melakukan itu nanti kamu akan naik level energimu. Kamu mewujudkan kasih, lama-lama kamu punya damai sejahtera. Kamu kemana-mana nggak malu lagi, nggak rasa bersalah lagi. Itu yang dijual-jual kan? Maka kamu nggak mengerti posisimu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kamu mengerti ini, tetap jadi orang baik kah? Pasti, jauh lebih baik. Harusnya. Kenapa? Karena kamu melakukannya itu relationship, bukan religion. Jadi saya bilang, sebenarnya kalau kamu tanya saya, akhirnya saya juga testimoni. Karena teman saya mau dikonversi nggak bisa. Mau ditawarin orang jadi Kristen nggak bisa karena dia jual Yesus. Kalau saya dibeli Yesus. Saya bukan jual Yesus. Saya menceritakan ke dia sebenarnya memang tidak masuk akal. Karena cuma terima Yesus kita bisa diselamatkan. Memang tidak masuk akal, saya bilang gitu. Ini tidak masuk akalnya ini sama halnya ketika kita punya anak. Begitu dia lahir, sayang sama dia, pun itu tidak masuk akal. Betul nggak? Karena dia panggil kita pun belum bisa. Tapi kok sayang? Ngerti ya? Itu namanya relationship. Bukan religion. Kalau religion, tunggu dulu dia panggil papa. Setelah bisa panggil, oh itu level 1 aja itu. Baru papa. Papa, I love you. Coba. Papa, I love you. Oh itu level setengah. Sampai dia bisa perfect, papa, I love you. Oh, jangan cuma ngomong. Special treatmentmu apa? Ya kan? Mana buktinya? Jangan cuma ngomong. Itu levelnya baru naik tuh. Baru, oke, papa juga sayang kamu. Kelamaan ya. Fail. Gagal. Itu religion. Dibuatlah tingkat-tingkat. Makanya di dalam keagamaan itu ada tingkat kan. Suci aja, sucinya ada suci 1, suci 2, stand up comedy. Ya, kalau kita buat kesucian seperti ada levelnya, saudara, maka enggak heran ketika orang merasa dirinya tinggi ketika dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita, saudara, bisa lakukan. Ya, saya ini orang penting, saya sudah melakukan dengan baik. Kan begitu? Ya, bagi yang sudah sanggup vegetarian, dia ngelihat saudara pasti geleng-geleng. Kok daging itu kau makan ya? Bukan makanan loh itu. Jijik kali dia lihat kita. Itulah kalau orang punya level. Ngerti kan? Tapi pada saat kita nanti kalau melakukan baksos, ada rencana Pak? Ada ya. Kita dapat bocoran ya. Ketika kita lakukan baksos, kita mungkin akan mendekati orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Bayangkan saudara pakai level-level, saudara mikir, baksos, saya aja kekurangan loh Pak. Maunya AGF mikirin orang-orang dalam lah dulu. Nggak jadi itu baksos, betul nggak saudara?
Kalau kita mikirin keadaan kita, nggak jadi itu semua. Kan begitu. Kalau kita mikirin semua ini, ya kita juga lakukan dengan bersalah. Saya aja susah, kan gitu ya. Jadi sebenarnya dalam itu pergumulan tidak pernah berhenti. Tapi tidak terungkap. Datang gereja tetap datang, senyum tetap senyum, tapi di dalamnya kosong. Energinya 20. Iya kan? Energinya 20 tadi itu. Tapi kalau yang sedang damai sejahtera, karena kantongnya tebal, damai sejahtera dia. Oh, hari ini ku rasa bahagia. Gampang loh. Kalau duit kita tebal di kantong, Tuhan itu baik, amin, pasti kencang. Tapi kalau kita punya hutang, kesulitan keuangan, nanti makan apapun susah, Tuhan Yesus itu baik, amin. Kira-kira apa kata aminnya itu, teriakannya itu? Kosong kan? Jujur aja. Kayak orang munafik kalau dia bilang amin sebenarnya. Tapi itu bahasa yang rohani, amin. Rohani. Masa enggak amin sih? Pasti amin sih. Amin, tapi kecut. Bayangkan kita bisa tampak rohani, di waktu yang sama kita itu kedagingan. Karena kita sedang memikirkan kondisi kita. Betul kan? Tapi ada waktu-waktunya kita juga punya waktu Tuhan berkati kita, tapi kita nggak punya hikmat bagaimana mengelola keuangan kita. Saya nggak pakai ayat loh hari ini ya, ngeri ya, harus ada ayatnya. Harus ada ayatnya. Kalau nggak nanti dibilang Pak Iskandar sudah melenceng ya, goal setting dia. Sebelum ke sana, sampai di mana? Keuangan. Saya kalau mau khotbah di AGF ini agak susah. Saya harus bayangin wajah-wajah orang-orang AGF. Kalau khotbah di gereja lain gampang sekali, Pak. Banyak yang saya belum ngomong, ya udah ngomong aja gitu kan. Tapi AGF ini keluarga, kita harus bayangin wajah-wajahnya. Sampai di mana kita melangkah bersama kemarin. Sekarang saya mau bahas apa gitu kan. Itu campur aduk. Tahu nggak hati saya? Saya sebenarnya nggak pengen melihat AGF itu anggotanya atau anggota keluarga di AGF itu yang tinggal di dalam kekurangan. Karena kekurangan itu nggak membebaskan kita untuk memuji Tuhan. Itu semua kayak melakukannya dengan tidak bebas gitu. Ya, saya juga sebenarnya biasa diminta untuk ngajar di WIBI sebenarnya. Cuman sayang ya, berapa tahun ini saya nggak ngajar di WIBI. Susan Hoover bilang, ayolah. Saya bilang kalau saya ngajar, saya harus cuti dari Jakarta. Benar-benar cuti seminggu tuh. Sementara saya pengen pakai cuti ini nanti mau ke Taiwan gitu. Mau ke Taiwan, anak saya nanti mau lulus ya. Tahun ini juga bulan Juni, bulan 6. Nanti saya mau habis-habisan di sana gitu loh waktunya. Di dalam materi saya kalau ngajar keuangan, ya biasanya saya akan bilang sebenarnya, kalau masalah kita yang kita hadapi, itu masih bisa selesai pakai uang, itu masalah kecil. Oke ya, saya ulang ya, kalau masalah kita yang sedang kita hadapi, bisa selesai pakai uang, sebenarnya itu masalah kecil. Kalau kita punya masalah, pakai uang pun tidak bisa selesai, itu masalah besar. Setuju nggak? Orang kaya itu masalahnya masalah yang tidak bisa selesai pakai uang. Karena kalau udah bisa pakai uang, pasti udah selesai kan dia kaya. Betul kan? Itu yang bikin saya miris pernyataan ini. Mengapa? Karena terlalu banyak orang Kristen, masalah kecil pun tak selesai. Ngerti maksud saya? Harusnya pakai duit bisa selesai. Tapi nggak selesai juga. Artinya dia nggak punya duit. Betul kan? Ya, selesai pakai duit, masalahnya kecil berarti. Masalah kecil nggak selesai-selesai, berarti duit nggak ada. Jadi selesain masalah kecil pun nggak bisa. Gimana selesai masalah besar bisa?
Jadi seringkali orang pikir rohani sekali kalau hari ini Tuhan suruh saya bikin KKR, ya sekalian lah saya ngajar keuangan lah. Anggap saja ini WIBI ya. Biasanya saya tanya, ini pelayan Tuhan semua, soalnya murid sekolah kita pasti ini calon misionaris, pasti. Siapa di sini yang pernah bikin KKR? Saya tanya. Butuh dana, katakan sekian juta. Sampai hari H pun belum ada duitnya. Tapi karena Tuhan yang panggil, suruh kita buat, kita pun melakukan dengan taat. Besok tagihannya datang. Saya berdoa, Tuhan, ini adalah acaramu, bukan acaraku Tuhan. Saya tahu kalau engkau yang suruh aku lakukan, maka engkau yang selesaikan tagihannya. Tahu enggak saudara, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Ada orang transfer duit, angkanya pas dengan tagihan. Puji Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuhan. Saya tanya, siapa di sini yang pernah seperti itu? Ada yang angkat tangan dengan bangga. Kenapa? Karena dia dengar suara Tuhan, satu. Kedua, dia kayak intim sekali sama Tuhan ya. Intim sekali. Saya bilang, lebih diberkati mana ketika kamu lakukan aja. Nggak ada tunggu-tunggu sampai last minute gitu. Ya kan? Ya tentu itu pertolongan Tuhan. Iya, saya pun nggak ragu. Cuma apakah itu yang Tuhan mau? Coba kita review dulu, apa betul itu yang Tuhan mau? Hidupmu kayak begitu. Spot jantung terus kamu. Itu yang namanya kelimpahan. Bingung semua. Nggak sur mereka, karena tadi angkat tangan kan malu. Level 20 langsung baterainya. Malu soalnya. Jadi gimana? Bayangkan ketika Tuhan memberkatimu, engkau bisa kelola dengan baik karena engkau adalah penata layan yang baik, good stewardship. Apa namanya? Bendahara yang baik gitu. Tuhan percayakan pada kamu, kamu bisa kelola dengan baik. Ya. Nah, saat kamu tahu Tuhan suruh kamu bikin KKR, sudah ada itu semua. Sudah ada, lakukan tanpa stres. Tapi kita lebih suka yang drama tadi. Wah, last minute lihat, pas, luar biasa. Tuhan ini pasti Tuhan. Ya pasti Tuhan lah. Pasti Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, malu kau. Gitu. Kan gitu, itu memalukan kan. Gimana kita bisa cerita ke orang dunia, lihat Tuhan begitu. Mereka nggak mau ikut lah pasti. Jualan Tuhan model kayak gini, pasti nggak mau ikut. Iya kan? Oh kalau Tuhan kami itu, setiap mau Imlek, bagi-bagi emas, dewa rezeki, ya kan? Ada barongsai, itu lambang kemakmuran, yang kayak gitu yang saya mau. Bukan kayak orang Kristen, pas mau baru ada. Ayo, jualan mana yang lebih laku nanti? Nah biasanya memang kalau sudah bahas itu, tadinya semangat-semangat, mulai kesel sama saya, lama-lama baru ya kan? Ada juga sesi-sesi di mana kita harus belajar untuk jadi misionaris. Oke? Pernah nggak saudara di sini? Ya saya praktek lah ya. Pernah nggak saudara di sini ada acara untuk menginjil di tempat yang biasa lah ya? Mungkin pernah ya. Udah 2 tahun Bapak mungkin di sana pasti ada ya sesi di mana mau menginjil. Ya kan? Bawa bingkisan. Kan ketok pintu, kasih bingkisan kan beritakan Injil, betul? Iya. Kenapa bawa bingkisan? Bisa nggak tanpa bingkisan? Bisa, tapi dia nggak buka pintu. Kalau bawa bingkisan kan buka pintu. Namanya kamu mau beri sesuatu ya sudahlah, ya kan kasih kesempatan lah mau ngomong apa ngomong gitu loh. Nah, kalau dari sisi kita, POV, point of view dari misionaris ya pasti, sudah buka pintu, kesempatan, saya beritakan Injil, betul ya. Dia terima kok, dia mau, iyalah, dia mau. Kenapa? Karena dia melihat bingkisanmu. Pertanyaan saya, bisa enggak cara kayak gini diterapkan ke orang-orang ya di komplek-komplek perumahan? Dia lihat kamu bawa bingkisan pun enggak berani sentuh. Apa itu isinya? Racun pula nanti.
Ini dari partai mana ini? Bawa bingkisan. Jangan money politik kan begitu. Semua orang pada curiga. Jadi metode apa aja bisa-bisa aja menurut saya, tetapi jangan kamu agungkan metode itu. Harusnya kamu bergerak itu karena posisimu ada di sebelah kanan Allah Bapa itu. Cara kamu bicara, biar Tuhan arahkan kamu secara langsung. Saya nggak percaya ada metode yang bisa kita terapkan berabad-abad ke depan. Ya, prinsipnya benar, sampai hari ini nggak berubah, kebenarannya kekal, tidak berubah, tapi cara melakukannya itu sudah nggak memungkinkan. Ya, kalau kamu jalankan terus itu seolah-olah inilah gerakannya gitu-gitu, panteslah di Eropa sana gereja udah kosong. Panteslah anak muda nggak bisa lagi disentuh. Gen Z kita itu hari ini di mana Gen Z? Di Taiwan, di Medan. Soalnya kami di bisnis pun kita pikir Gen Z yang hari ini itu kalau kita mau rekrut mereka masuk ke bisnis ini, mereka sekarang tertarik enggak? Enggak, mereka lebih tertarik sama judi online, mereka tertarik sama hal-hal yang dapat duitnya itu cepat, instan. Enggak ada hasil, pindah langsung. Enggak ada hasil, pindah langsung. Pengen uang cepat, bagus atau tidak? Ketika kita bilang kamu nggak boleh kayak gitu, nak, langsung dia langsung blacklist. Oke, pintu tertutup. Nggak bisa bicara. Kita baru mau dekat, nggak bisa. Ini Gen X, saya udah Z. X, Y, Z, Y-nya udah, Gen Y aja udah kena skip itu. Langsung lompat ke Z. Jaraknya terlalu jauh. Ah, Bapak kalau ngomong itu aja, itu aja, bosan kami dengar. Iya, karena mereka suka bosan, Gen Z. Nanti Gen Alpha gimana? Begitu, langsung cari tablet. Atau dia nggak bisa lahir kalau nggak pakai tablet. Ayo lahir, ini sudah ada, baru dia keluar. Oke, kita masuk ke Alkitab, saudara. Kisah para Rasul, pasal 2. Harusnya udah selesai nih khotbah. Udah 11:36, 37. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Saudara, kisah para rasul pasal 2 itu bicara tentang hari Pentakosta di mana murid-murid menunggu datangnya Roh Kudus itu, ya, sehingga pada saat itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak bisa memahami, tetapi orang-orang yang hadir di sana tahu, loh itu kan pakai bahasa kita, mereka mana bisa bicara pakai bahasa kita, kok dia bisa ya ngerti bahasa kita, lagi cerita tentang kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, luar biasa, itu satu kejadian luar biasa, Pentakosta. Tapi pada pasal 14, pada ayat 14, itu mereka sebelumnya sudah dibilang, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, kata orang-orang yang hadir di sana. Karena mereka ngomong itu seperti seolah-olah ngelantur gitu ya. Ini kok bahasa-bahasa ini lagi mabuk, mungkin mereka minum anggur gitu ya. Nah ayat 14 ini barulah setelah mereka dianggap ini mabuk oleh anggur nih. Ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus. Karena ini kayak udah seperti udah nggak terkontrol, Petrus bangkit. Berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saya bisa bayangkan dia tiba-tiba jadi orang yang tegas, berwibawa. Kalau orang nggak berwibawa, ngomong pasti nggak didengar. Tapi pada saat itu dia berdiri dengan berani. Kalau level tadi itu berani itu yang tengah. Yang paling tinggi itu damai sejahtera. Tapi lupakan yang itu ya saudara ya, nggak ada urusan sama itu. Tapi dia berani bicara ya. Dia bilang begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Pasti orang itu bilang, wah nguping dia rupanya. Kata-kata mabuk itu kedengaran sama dia. Tapi Petrus selesaikan problem karena ricuh di sana. Petrus tahu apa yang ada di pikiran mereka ya.
karena hari baru pukul 9, bukan waktunya mabuk. Oke, ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahu jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan setelah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi semua kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Setelah itu, kalau saudara baca terus, itu jemaat Kristus yang awal-awal. Tidak ada gereja, apalagi pakai pelang. Tidak ada. Hidup jemaat awal-awal atau mula-mula itu, mereka ada di rumah masing-masing, itu menjadi hidup mereka. Bahwa mereka percaya Yesus, mereka tahu bahwa mereka berdosa. Mereka butuh Yesus, mereka terima Yesus. Sesimpel itu. Tidak pakai iming-iming. Memang sudah ada sejarah bahwa orang Israel dari keturunan Daud akan dibangkitkan seorang raja. Mendapat tempat di sebelah kanan Tuhan sendiri. Memang itu adalah penggenapan, saudara. Karena awalnya tidak ada raja di Israel. Cara Tuhan memimpin bangsa Israel tidak dengan raja. Tahu kenapa? Karena raja yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Tapi manusia pada saat itu bukan manusia, orang Israel tidak bisa terima.
pengen cocokin sama orang dunia kan. Kalau orang dunia pakai level-level energi, saya pengen melatih diri untuk energi saya naik. Saya akan coba berdoa dan puasa kepada Tuhan Yesus, naikin energi saya. Sampai mencapai pencerahan. Pengen cocokin sama dunia. Bukan dunia yang belajar dari surga. Seolah-olah surga yang harus belajar dari duniamu. Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa aku harus mengalami begini? Tuhan, kalau Engkau ada, dari keadaan dunia kita persoalkan surga. Ngerti ya? Salah alamat, saudara. Posisimu ada di dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Justru saya pertanyakan duniamu sekarang. Jangan pertanyakan posisimu di surga. Justru apa yang engkau hadapi saya pertanyakan. Sebenarnya itulah aktivitas kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita belajar untuk memandang kepada Kristus yang katanya memulai iman kita dan mengakhiri iman kita. Ibrani baca semua. Kan begitu. Juga mata tertuju kepada Yesus karena Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Di banyak posisi, pikirkan perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus berada. Tapi kita kan pikirnya dunia. Baru kita persoalkan, kalau surga benar ada, kenapa saya begini? Kita pikirkan dunia, kita mempertanyakan surga. Harusnya kita memikirkan surga, mempertanyakan kondisi dunia, saudara. Ya, kalau kita habiskan sisa hidup kita mempertanyakan surga, padahal nanti kita mau ke sana juga. Jadi hidup kekristenan bukan hidup yang karena diiming-imingin hidup yang diberkati. Saudara pasti diberkati, tapi itu bukan iming. Bukan juga barang dagangan orang gereja. Ya, gereja tidak seharusnya berjualan seperti goal setting tadi. Bayangin kalau kamu udah terima Yesus nanti, Bapa terima engkau apa adanya. Bayangkan. Tuhan tidak marah lagi sama engkau, ya bayangkan. Habis itu udah senang, baru kita kasih racunnya. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu akan jatuh ke neraka. Bayangkan di sana banyak kertak gigi, bayangkan coba. Saya kalau mau bikin orang geli ya, jijik gampang sekali. Kalau kayak itu nggak usah bayangkan itu api, nggak usah. Bayangkan aja ada kolam, bukan air isinya. Isinya kecoa semua, kecoa penuh. Kamu dicelupin ke sana. Nggak usah pakai api, itu aja udah geli. Saya pakai kecoa karena saya geli sekali sama kecoa. Kalau api itu masih gaya kita, api saya tahan api. Tapi nggak tahan kecoa. Ya udah, berarti neraka bukan api, neraka kecoa gitu. Ya kan, ada yang bilang, kalau aku neraka gampang Pak bayangnya. Bayangkan pulang ke rumah udah kayak neraka. Bayangkan ada istri satu di situ kan, diperbanyak jadi 100, neraka langsung. Langsung itu jadi neraka. Ya kan? Jadi setiap orang level pemahamannya beda-beda. Itu sebabnya kenapa Alkitab yang sama, pendeta yang sama, gereja yang sama, jemaatnya beda-beda pemahamannya. Ada yang cepat sekali bertumbuhnya, ada yang tidak pernah bertumbuh, ada yang merosot. Tapi duduk juga di sini. Mungkin suka sama penyanyinya, suka sama gedungnya, suka sama pendetanya, tapi enggak ada pertumbuhan dalam hidup pribadi dia. Kenapa? Karena dia salah melihatnya. Dia bukan berpusat kepada Kristus, tapi berpusat kepada apa yang gereja bisa berikan. Kalau AGF ini, saudara punya harapan, gereja bisa kasih apa, saudara akan kecewa. Ya, kenapa? Karena gereja bisa kasih apa dibanding dengan saudara beri gereja apa? Gereja ini. Saudara beri ke gereja ini apa? Saya nggak pernah bahas kan? Saudara kasih persembahan berapa? Harap apa? Jujur aja ya, jujur aja. Gereja ini ada ya karena memang milik Tuhan memang, ya. Kalau dihitung ya angkanya nggak masuk ya saudara, nggak masuk.
Saudara berharap apa? Punya fasilitas gereja gereja itu harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Lah, kamu kasih berapa? Kan begitu ya. Nah, untuk memberikan persembahan yang lebih banyak nanti pakai pleasure and pain. Kalau kamu kasih, Tuhan lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat. 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, haleluya. Kalau kamu nggak kasih, belalang pelahap datang nih. Pleasure and pain. Lucunya karena digertak gitu ya, kasihnya banyak. Begitu dibilang tidak ada penghukuman lagi dalam Kristus, ya berarti nggak kasih nggak apa-apa dong. Ya kan? Jadi dia nggak tinggal dalam rasa bersalah, nggak. Makanya nggak kasih pun nggak apa-apa. Nggak ada rasa bersalah, nggak apa-apa gitu. Kita singkirkan itu semua. Gereja ini tidak pernah bahas begituan, ya. Saya nggak pernah juga meminta leader-leader pemimpin gereja ini atau tim pastoral untuk memaksa orang untuk memberi. Ya. Tapi ketika saudara belajar memberi, belajar untuk bisa memberi gitu ya. Untuk siapa sih sebenarnya? Dulu saya pikir gini, kalau anak-anak kuliah diajarin untuk nabung, pasti nggak mau. Karena apa? Karena duitnya dari orang tua. Belum kerja. Gimana nabung? Orang belum belum waktunya datang duit baru pun udah habis, Pak. Mau nabung gimana? Saya tantang lagi. Kalau kayak begini kamu nggak bisa nabung, gimana kamu bisa punya keluarga? Ya, berapapun income-nya, nggak akan pernah cukup. Ketika nanti bina rumah tangga, itu biayanya naik atau turun? Kalau menikah. Tambah biayanya. Begitu tambah biayanya. Zaman dulu, banyak-banyak aja banyak anak, banyak rezeki. Nanti begitu mereka dewasa, panen kita. Si Ucok sumbang berapa, si Butet kirim berapa. Ini minta persepuluhan dia. Jadi supaya lebih dari anaknya, harus lebih dari 10 anaknya. 10%, 10%, 10%, 12 anak. Lumayan, 120%. Pantas orang mau jadi pendeta, saudara. Kenapa? Kalau kita dapat konglomerat, duduk di sini, 10 aja konglomerat, 10% semua, jadi 100% konglomerat kita. Betul kan? Punya penghasilan nih, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 10 orang. 100 juta perpuluhan, 100, total 10 orang, 1 miliar juga, kita imbang bro. Kalau hitungan seperti itu saudara, kita AGF harus punya yang kayak gitu, supaya gedungnya enggak sebatas ini. Langsung kita pikirin gimana caranya untuk capai target itu. Oke, saya akan deketin orang-orang kaya nih sekarang. Kan nggak bisa begitu kan? Bukan urusanmu itu. Kamu jangan sihir mereka datang ke sini. Jangan sihir-sihir pakai bahasa-bahasa yang menggugah hati. Namanya jualan itu namanya. Injil itu bukan untuk dijual. Injil itu untuk diberitakan. Ketika diberitakan, orang terima, itu berkat dia. Kamu itu cuma perlu sampaikan saja, bukan urusanmu. Ya kan? Jangan jual gitu loh. Teman saya itu korban bener, dia jual Yesus. Kalau kamu nggak terima Yesus nanti masuk neraka, mengerikan loh, masuk neraka loh. Makanya terima Yesus. Pak Is, apa betul memang cuma Kristen yang bisa? Saya bilang, Kristen pun tak bisa, yang bisa Yesus. Saya bilang gitu. Soalnya saya, kalau lepasin itu semua, saya pun bukan Kristen lagi, tapi saya percaya Yesus. Karena kalau Kristen yang dimaksud adalah agama, saya pasti gagal juga kok. Karena di dalam Kristen ada hukum Taurat. Alkitab Kristen itu hukum Taurat. Alkitab itu saya bilang. Itu pasti saya gagal. Kalau nggak ada Yesus, ini lambang agama, semua kayak gitu kan.
Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu semua diajarkan. Agama mana yang nggak mengajarkan itu? Semua mengajarkan itu. Persoalannya, saya sudah tahu saya pasti gagal. Ketika saya dengar ada berita, Yesus datang, dia penuhi itu semua, dia kasih posisi itu ke saya, dan posisi saya dikasih ke dia, dia naik ke atas kayu salib. Hukuman yang paling terkutuk, harusnya saya ada di sana. Saya terima itu. Tidak masuk akal bukan? Sama. Kalau kamu nggak terima ini, tidak masuk akal juga kamu jalanin itu. Oh gitu ya, iya. Pada dasarnya, kita belajar mencapai pencerahan itu, belajar mencapai posisi Tuhan. Yang tadi itu loh, level itu. Naik-naik pencerahan, seolah-olah itu posisi Tuhan. Saya bergabung sama Tuhan. Saya bergabung karena saya pencerahan. Tapi Yesus itu, posisi Tuhan datang jadi manusia, itu aja bedanya. Titik berangkatnya beda. Gimana bisa ketemu? Ya, jadi saya percaya tahun 2025, dengan kita memahami dengan jelas dalam pikiran, pemahaman kita, di hati kita juga tahu, kita didudukkan dalam Kristus, sebelah kanan Allah Bapa, saudara lihat Petrus, hidupnya berubah. Pembicaraannya itu alamiah. Keluarin aja, alamiah. Tapi apakah mereka menjadi orang yang malas? Apakah mereka menjadi orang yang tidak aktif? Mereka tidak malas bekerja? Enggak. Saya yakin tidak ada satu rasul pun yang hidup itu ya menderita karena malas. Tapi menderita karena beritakan Injil, banyak. Tapi menderita karena malas bekerja, tidak ada. Jangan kira Yesus datang katanya kaya jadi miskin. Itu berarti Yesus waktu lahir di palungan itu membuktikan dia miskin. Tidak. Itu karena tidak ada penginapan. Betul kan? Karena penginapan penuh katanya. Berarti kalau ada di sana dia itu lahir. Tapi tak ada. Bukan bapaknya enggak mampu. Ingat dia keturunan Daud. Daud itu raja atau orang melata? Jelata, kok melata? Dia bukan rakyat jelata, saudara. Itu keturunan raja itu. Maria, Yusuf itu keturunan raja. Betul kan? Dia lahir pada saat itu karena tidak ada penginapan. Yang ada cuman kandang itu. Lahirlah di palungan. Penginapan itu hotel, saudara, zaman sekarang. Cari hotel nggak ada. Oke? Dan Yesus itu pelayanannya bukan pelayanan yang berkekurangan. Kalau saya ngajar di WIBI tentang keuangan, saya bilang, Yesus duit di mana toh? Yesus itu duitnya banyak. Simpan di mana? Simpan di mulut ikan. Masih ingat waktu Yesus bilang, buka mulut ikan itu, di dalamnya uang semua, bayar. Bayar pajak pakai uang di mulut ikan. Hebat. Yesus ada bendahara bukan? Kalau pelayanan serba kekurangan, ngapain pakai bendahara? Pasti ada duitnya, makanya ada bendahara kan? Jadi jangan dikira Yesus itu pelayanan nggak pakai bendahara. Pas mau berdoa dulu gitu, enggak. Tuhan kita Tuhan yang penuh rencana. Setuju nggak? Kita nggak suka bikin budget. Tahu budget? Anggaran. Tahun 2025 ini anggaran saya apa pengeluaran? Kayak nggak percaya Tuhan aja pastor ini, sampai semua dibikin anggaran. Tuhan Yesus kira-kira datang, apakah cuman random aja, pas dia pengen datang dia datang? Atau memang sudah ada rencananya? Ada perhitungan Tuhan? Kapan dia harus jadi manusia waktu itu? Kapan dia akan datang lagi? Ada hitungannya, kita nggak tahu hitungannya, tapi dia ada nggak hitungannya? Ada. Lewat siapa dia datang, kapan dia hadir, semua punya rencana. Tapi kita semaunya, bebaslah. Kalau kita bikin rencana Tuhan, pastor kayak nggak ada Tuhan. Salah saudara. Coba catat aja bulan lalu, saudara punya pengeluaran berapa? Coba catat. Ada di sini yang bikin catatan pengeluaran berapa? Itu kalau bikin anggaran nanti,
Itulah yang bikin kita happy kan sebenarnya. Oke, di sini kadang ditraktir nonton happy. Padahal lebih happy lagi kalau bayar sendiri. Nggak enak kan itu, ditraktir-traktir. Saudara lebih suka ditraktir atau nanti kena singgung lagi kan. Padahal Alkitab bilang lebih bahagia memberi. Tapi saya tes itu peserta. Mereka lebih bahagia menerima. Buktinya setelah selesai, pastor foto dulu. Gimana pastor, bagilah dulu berkatnya. Gagal khotbah saya. Saya ngajar keuangan, ujung-ujungnya minta duit muridnya. Gagal pengajarannya. Itu yang saya bilang, pengajarannya sama, penangkapannya beda-beda. Nggak tahu masalahnya di mana. Saya harap AGF tidak ada itu. Ya, kita punya Tuhan yang sama, punya Bapa yang sama. Saudara duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sangat personal. Saudara jangan pikir Pastor Is ada di sana, jadi kurang tempatnya. Enggak. Badan Pastor Is sudah ambil tempat banyak kan. Dalam Kristus, sempit lah pasti di sana. Enggak. Saudara dalam Kristus, bayangkan perorangan, saudara di dalam Dia. Ya, saya percaya saudara diberkati hari ini. Mari kita bangkit berdiri.